Selamat pagi. Hai. Hari ini aku semangat banget teman-teman, karena hari ini aku mau jualan lagi gitu ya. Welcome back to jualan channel. Channel jualan. Hari ini aku juga mau bagiin kalian resep-resep jualan. Dan hari ini Ama juga ada jualan kue-kue juga. Jadi hari ini full berjualan. Jualannya Ama, jualannya aku. Hari ini teman-teman rencananya kayak biasa aku bakal jualan karena pengen beli motor. Nah aku nabung beli motor, rencananya beli motor bekas ya. Motor bekas aku kemarin udah survei-survei di kota, itu harganya sekitar 5 juta sampai 7 juta. Yang paling murah tuh 5 juta, tapi memang tahunnya udah lama. Terus aku ngeliat ada kayak Vario kali ya, yang tahunnya masih 5-6 tahun di bawah gitu. Harganya sekitar 7 jutaan gitu. Aku kayaknya pengen beli yang agak mahal tapi bisa kita pakai setiap hari. Jadi karena itu aku harus nabung dulu. Hari ini aku mau jualan, aku harus semangat berjualan biar cepat beli motor. Yuk kita jualan. Yuk kita bikin putu ayu ala Ama. Jadi hari ini teman-teman ada yang pesan 50 piece putu ayu. Yang per putu ayunya Ama jual dengan harga 2.500. Jadi bisa dibilang 5.000 dapat 2 gitu ya. Ama pakai 10 butir telur yang dicampur dan digontang bersamaan dengan gula pasir. Untuk resep teman-teman aku nggak bisa ngasih resep buat kalian karena ini adalah resep jualannya Ama. Jadi aku kasih garis besarnya saja ya. Di sini digontang bersama dengan SP atau pelembut, jadi hasilnya nanti makin tebal. Aku sebenarnya lumayan debating dengan adanya SP di sini karena banyak dari masyarakat yang ternyata tidak suka ada SP di dalam kuenya. Padahal teman-teman, kalau kalian beli kue dengan harga yang ekonomis, yang lembutnya luar biasa tapi mengklaim bahwa memakai 10 butir telur, 30 butir telur gitu ya, tapi harganya di luar nalar gitu ya, itu sudah pasti mereka memakai SP. Itu kenapa lembut banget hasilnya. Untuk kesehatan jujur aku kurang tahu sehat atau tidak memakai SP di dalam makanan, tapi yang aku tahu orang-orang lebih prefer beli yang benar-benar terbuat dari telur asli kuenya daripada yang memakai SP. Karena kita jualnya murah teman-teman, tidak mungkin dong kita memakai 20 atau 1 pan telur untuk kue dengan harga 2.500, makanya kita pakai SP. Banyak kue di sini juga yang memakai SP karena memang telur di desa kami harganya sangat-sangat mahal. Karena kue putu ayu identik dengan rasa pandan yang nyelekit gitu ya, yang harum, maka dari itu kita juga memakai pandan asli. Jadi jus pandan itu terbuat dari air dicampur dan di blender dengan daun pandannya asli. Di sini Ama pakai 12 lembar daun pandan asli. Nah, supaya warnanya menyentreng gitu ya, karena kalau misalnya pakai jus pandan biasanya warnanya tidak akan sehijau ini. Kita tambahkan juga dengan perisa pandan. Putu ayu tidak lengkap sama yang namanya kalau tidak ada kelapa. Kelapa juga tidak boleh kelapa yang sembarangan. Kelapa yang kita pakai harus benar-benar muda dan kelapa parut yang bersih. Beberapa putu ayu jadinya jelek karena kelapa yang dipakai adalah kelapa yang sudah setengah tua atau bahkan tua. Karena warnanya nanti benar-benar tidak putih apalagi kalau sudah dikukus. Nah, di sini kelapanya tidak perlu dikukus dan diapa-apakan. Kelapa parut mentah aja langsung kita taruh ke dalam cetakan yang sudah dilapisi dengan sedikit minyak. Tidak boleh banyak-banyak minyaknya karena minyak dari kelapa akan keluar dengan sendirinya dan natural bisa untuk mencegah lengket adonan terhadap loyang. Kalau kelapa parutnya sudah kita taruh sambil dipencet-pencet ya teman-teman, agar jadinya nanti kelapanya tidak berhamburan dan utuh, itu kelapanya harus ditekan-tekan. Kalau sudah kelapanya ditekan-tekan seperti ini, boleh langsung kita masukkan juga adonan di dalamnya. Jadi 1 kali masak. Dikukus di dalam air mendidih kurang lebih 15-20 menit karena banyak kan ini di dalam, jadi kukusnya juga tidak boleh sebentar. Hasil akhirnya putu ayu ini akan mengembang 1 kali lebih besar. Jadi luar biasa, putu ayu ini enak untuk dimakan sore-sore, ngemil bareng kopi atau teh. Rasanya juga mantep, kerasa banget pandannya, tidak terlalu manis dan rasanya juga juara. Gurih dari kelapanya tidak ada yang menandingi.
Teman-teman, sebenarnya putu ayu ini mau aku jual juga bersamaan ketika nanti aku jualan di pasar. Tapi berhubung putu ayu ini adalah pesanan orang dan sisanya hanya sekitar 10 biji dan itu untuk kita makan di rumah, anak dan cucu gitu ya. Jadi deh sisanya tidak bisa aku jual di pasar. Tapi ini adalah hasil putu ayu bikinan Ama. Aduh, cantik banget, mengembang dengan sempurna, luar biasa. Dan ini gampang banget keluarnya karena tadi sudah kita lapisi minyak. Biasanya orang jualan itu mereka tidak melapisi minyak ya teman-teman, jadi agak susah keluarnya. Tapi kalau sudah dilapisi minyak, keluarnya niscaya jauh lebih gampang. Makan putu ayunya Ama nggak cukup 1, nggak cukup 2, nggak cukup 3. Kalau bisa 1 lusin langsung makan sekali duduk. Saking rasa bolunya ini benar-benar juara. Kenapa sih Velin ngomongnya juara mulu? Karena kalian bisa lihat deh dari layar teman-teman, lembut dan jiglinya bolu rasa pandan yang benar-benar enak banget rasanya, dan juga lembut luar biasa berpadu dengan rasa kelapa yang gurih tapi nggak nyelekit. Benar-benar deh sopan banget kue ini masuk ke dalam mulut. Rasanya itu nggak overpower, nggak kemanisan, rasa pandannya juga enak, ditambah rasa kelapanya ini yang membuat kue putu ayunya Ama selalu digemari, apalagi kalau lagi bulan-bulan doa Bunda Maria seperti sekarang. Wow, lihat putu ayunya teman-teman, gendut-gendut. Ini pengen aku coba sih. Dan fakta menariknya adalah kelapanya ini benar-benar lengket tuh. Gak jatuh kan? Lengket luar biasa. Duh, ini mentul-mentul sih nih ya. Pengen ku coba. Kelapanya apa? Empuk, luar biasa, enak banget, lembut, nggak kemanisan, halus. Resep pertama yang mau aku buat adalah bolu keju untuk jualan. Ekonomis, hanya pakai 2 butir telur. Hasilnya bener-bener mantep kayak pakai 5 butir telur. Bisa jadi ide jualan modal minim buat kalian karena rasanya nggak kalah sama yang pakai banyak telur. Cukup 2 butir telur teman-teman, hasilnya moist, empuk, tebal seperti ini dan rasanya aduh numero uno, juara, nggak kalah sama yang di bakery. Yuk kita bikin. Pertama kita masukkan 100 gram gula pasir, kita kocok bersamaan dengan 2 butir telur. Kita pakai putih dan juga kuningnya ya teman-teman. Di sini kita masukkan juga 1 sendok teh SP. SP ini pelembut, jadi tidak boleh di skip. Tanpa SP kue ini bakal jadinya jelek. Kalian bisa beli SP di Alfamart atau Indomaret, mereknya kupu-kupu, warnanya putih atau kuning. Di sini aku mixer sampai adonan yang awalnya kuning menjadi putih. Kalau adonan ya teman-teman sudah berwarna putih dan juga tidak encer lagi, alias sudah agak-agak mengembang gitu, berarti adonan kalian ini sudah jadi dengan sempurna. Kita mixer dengan kecepatan yang paling cepat. Untuk resep ini memang wajib menggunakan mixer karena kalau tidak menggunakan mixer tidak bisa jadi seperti ini. Mau sampai kapan kalian ngaduk pakai gontang gitu ya? Kita mixer kurang lebih 5-10 menit. Kalau sudah, tinggal dimasukkan tepung terigu 8 sendok makan, 1 sendok makan tepung maizena, 3 sendok makan susu bubuk, di sini aku pakai Denkau, 50 ml susu UHT. Kita aduk dan kita gontang seperti ini. Ketika diaduk tidak boleh sembarangan karena ini adalah bolu, kita membutuhkan udara di dalam adonan. Jadi metode yang kita pakai adalah metode melipat alias folding seperti ini. Kalau sudah, baru kita masukkan minyak goreng atau boleh pakai minyak sayur, jangan pakai minyak goreng bekas, nanti kuenya bau. Di sini kita pakai 50 ml minyak. Jangan lupa diaduk sekali lagi sampai semuanya tercampur rata. Di sini aku pakai loyang pan ukuran 20 cm diameternya. Aku lapisi dengan mentega, lalu aku taruh dengan plastik baking. Kalau tidak punya plastik baking, boleh pakai plastik gula yang dipotong. Tapi ingat, plastik gulanya harus tahan panas. Di atas plastik ini aku juga taruh lagi dengan mentega. Jadi agar tidak lengket. Tuangkan semua adonan lalu siapkan
bukan dandang. Karena kue ini dikukus bukan dibakar. Kue kukus ini kita kukus di dalam dandang berisi air mendidih kurang lebih 10-15 menit kalau misalnya api kalian terlalu besar. Tapi kalau api kalian ukurannya pas dan sedang, boleh kita kukus 20-25 menit. Kukus roti kukus tidak boleh terlalu lama, kalau tidak nanti adonan bisa berair dan jadinya tidak moist alias tidak bagus. Aku membuat resep memang sengaja ya teman-teman, yang mudah, yang praktis untuk kalian yang gak punya oven, karena banyak dari kalian juga yang ternyata tidak memiliki oven. Jadi itu kenapa resep yang aku taruh kebanyakan dikukus, karena hanya modal kompor dan juga beli dandang di Shopee paling berapa sih teman-teman? 50.000 mungkin, itu pun yang kecil. Nah kalau sudah jadi dingin seperti ini, tinggal kita keluarkan dari loyang. Sangat gampang dikeluarkannya karena ingat tadi ada mentega yang sudah kita lapisi di loyang. Bagus kan hasil kuenya teman-teman, kayak pakai telur 5 butir padahal hanya pakai 2. Sekarang kuenya itu mau aku oles sama buttercream bagian atasnya. Tapi kalau kalian nggak punya buttercream atau nggak sempat bikin buttercream, bisa pakai mentega. Alangkah lebih baiknya nih ya teman-teman, pakai mentega yang warnanya putih biar cantik gitu ya. Jadi nggak ada kayak kuning-kuning gitu. Sebenarnya tugasnya itu supaya nanti kejunya itu lengket. Nah kalau kalian punya buttercream atau kalian pengen bikin buttercream gitu ya biar cantik, itu bikinnya rasionya 1:1. Jadi menteganya 1, gula pasirnya 1, gula halus ya pakai gula halusnya 1. Jadi nanti seandainya kata kalian pakainya buttercream 500 gram mentega putih, nah kita mixer bersamaan dengan 500 gram juga gula halus, jadi 1:1 gitu ya. Nah hasilnya buttercreamnya nanti seperti ini. Buttercream aku ini pakai susu kental manis sama vanili ekstrak sedikit aja, biar ada rasa-rasanya manis gitu ya, ada rasa vanilanya. Buttercreamnya ini teman-teman hanya aku taruh di bagian atas. Jadi kuenya memang terinspirasi dari bolu-bolu jadul yang aku sempat lihat di bakery-bakery yang ada di kota. Jadi di sini aku taruh lapisannya tipis sekali. Kalau kalian memakai mentega putih, boleh juga lapisannya jangan terlalu tebal. Tapi karena buttercream rasanya lebih manis, jadi sedikit aku bikin tebal. Untuk keju juga aku pakai keju cheddar biasa yang aku parut memanjang seperti ini agar hasilnya cantik. Keju cheddar yang aku pakai mereknya Mac karena lebih ekonomis, sesuai dengan harga makanan aku yang juga tidak terlalu mahal, alias untuk kaum mendang-mending juga sebenarnya. Kalau sudah tinggal aku potong saja menjadi 10 bagian. Percaya teman-teman, kue ini hasilnya benar-benar moist banget. Kalian bisa lihat seperti kue-kue yang ada di bakery-bakery seperti itu. Padahal tidak memakai oven, lembut hasilnya karena ada SP di dalamnya. Tada! Sudah jadi bolu kejunya teman-teman. Yuk kita coba lihat deh. Jadinya moist banget padahal cuma pakai 2 butir telur. Ini jiggly sih, kalian bisa lihat kan. Harusnya lembut ya meskipun hanya pakai 2 butir telur. Lembut banget kayak kapas. Orang nggak nyangka sih ini 2 butir telur. Kalau misalnya kalian ada acara atau bikin ini, mungkin orang mikir ini 5 butir telur kali ya. Lembut beneran, masuk ke mulut itu langsung lumer, kayak hilang aja gitu. Sayang banget, Velin harus nyari duit teman-teman, coba nggak nyari uang ya, ini bakal aku bagiin ke adik-adik aku. Jadi sebenarnya tadi kan aku motongnya 10, cuma 4-nya aku sisihkan untuk adik-adik aku di rumah. Jadi 6-nya yang aku jual, sisanya tidak aku jual. Duh sayang banget padahal ini enak, adik-adik aku doyan. Teman-teman kalian tahu, aku waktu pulang jualan kuenya udah ludes semua, saking enaknya. Resep selanjutnya yang mau aku buat adalah puding roti. Puding roti resep aku ini mendapatkan jempol 2 dari Ama. Satu keluarga aku makan ludes dalam 2 menit. Percaya teman-teman. Bahkan aku sendiri nggak kedapetan. Saking enaknya puding roti ini, mirip sekali sama yang di hotel-hotel yang biasanya ada di breakfast gitu. Memang aku terinspirasi sih teman-teman. Makanya aku membuat puding roti. Ternyata gampang bikinnya.
kita butuh 8 lembar roti tawar. Di sini aku pakai roti tawar yang biasa dan aku tidak menyarankan kalian pakai roti tawar gandum karena hasil jadinya aneh banget. Boleh banget kalau kalian punya roti tawar kismis boleh dipakai karena yang ada kismisnya jauh lebih enak. Di sini roti tawarnya aku potong menjadi tebal-tebal dan juga agak panjang-panjang kayak gini. Sengaja tidak kupotong dadu seperti resep-resep orang pada umumnya karena aku tidak mau roti tawarnya terlalu benyek. Jadi masih ada rasa tekstur roti tawarnya yang empuk-empuk fluffy. Nah, di sini roti tawarnya aku siram dengan 500 ml santan. Di sini aku pakainya santan cair ya teman-teman dari kelapa. Kalau tidak punya santan cair dari kelapa boleh pakai santan kara kental dicampur air. Pokoknya 500 ml aja. Kita aduk sedikit, jangan kebanyakan, nanti rotinya bisa robek. Kalau sudah di wadah terpisah, kita campurkan 2 butir telur, kita pakai kuning dan putih, 11 sendok makan gula pasir, garam seikhlasnya, maksudnya 1/4 sendok teh, vanili cair setengah sendok teh, boleh lebih kalau kalian suka rasa vanila. Di sini aku aduk sampai gula pasirnya meleleh dan tidak menggumpal cair seperti ini. Kalau sudah masukkan 10 sendok makan tepung maizena ditambah dengan 250 ml santan cair lagi. Di sini santannya aku masukkan perlahan supaya nanti adonannya tidak menggumpal. Oke, kalau adonan roti sudah jadi dan adonan kedua yaitu adonan cair santan juga sudah jadi. Adonan kedua ini tinggal kita masukkan ke dalam adonan roti santan yang pertama. Jangan lupa untuk diaduk pelan-pelan agar rotinya nggak benyek. Step terakhir kita masukkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan. Margarin ini gunanya agar roti lebih gurih lagi. Teman-teman kalau tidak punya santan boleh pakai susu ya. Tapi di resep ini aku sengaja pakai santan karena santan kami dari batok kelapa asli yang per buahnya cuma 5.000 dan bisa jadi 1 liter santan. Itu kenapa aku pakai santan. Tapi kalau kalian tidak punya dan pakai santan kental rasanya lebih mahal ya. Bisa pakai susu UHT, bisa untuk pengganti santan rasionya sama. Aku siapkan loyang yang sudah aku lapisi dengan mentega dan juga baking plastik. Kalau tidak punya baking plastik boleh pakai plastik gula yang sudah dipotong. Nah, jangan lupa juga baking plastiknya aku lapisi lagi dengan mentega agar tidak lengket. Semua adonan aku taruh di atas. Kalau kalian punya kismis, boleh disertakan kismisnya sekarang. Kismis boleh atau pakai keju, boleh juga pakai kacang almond, coklat chip juga boleh. Kalian bisa masukkan sekarang. Adonan puding roti kita masak di air mendidih di dalam dandang kurang lebih 10-20 menit. Kalau api kalian besar mungkin 15 menit bisa, tapi kalau api kalian agak sedang 20-25 menit. Nah, kalau sudah jadi kalian bisa tusuk gigi ke dalamnya. Kalau tidak ada adonan yang menempel, angkat dan dinginkan sebelum dibuka. Kalau sudah dingin bisa dikeluarkan dari pan. Benar-benar ya teman-teman, karena pakai santan, wanginya ini tuh harum banget puding rotinya. Nggak nyangka loh aku kalau bisa seharum ini. Wanginya gurih-gurih santan gitu satu rumah. Ya udah teman-teman, ini tinggal aku potong 4x4. Rencananya mau aku jual emang per kotak gitu biar sesuai sama harganya. Kalau kalian tidak pernah makan puding roti ini sebelumnya, teksturnya itu perpaduan yang sangat sempurna antara puding dan juga roti. Jadi bukan hanya kenyal, tapi juga ada rasa-rasa kayak makan roti gitu teman-teman. Enak pokoknya, kalian wajib coba kalau kalian tidak pernah buat sebelumnya. Dan juga puding roti ini nggak terlalu manis, jadi bisa dinikmati bersama kopi, teh, dan juga masyarakat mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Tada, sudah jadi puding rotinya teman-teman. Biasanya kalau misalnya ini beneran yang dijual di restoran atau di bakery gitu ya teman-teman, itu tuh ada toppingnya. Toppingnya bisa keju, kismis. Yang paling populer tuh topping kismis sama topping kacang almond. Cuma ini kita versi murahnya karena emang kan nanti dijualnya murah ya. Kita coba satu yuk. Udah sampel aja Verin tadi. Duh, kelihatan kan jiggle, cakep ini. Kan bisa lihat dia bouncy. Tuh, coba ya, ini masih agak anget sedikit. Gila,
karena pakai santan dia gurih banget. Ini ngetolong banget sih, karena tadi kita pakai 750 ml santan. Ini hasilnya gurih banget, enak. Jadi nggak hanya manis, tapi juga ada rasa gurih-gurih santan gitu. Enak. Terima kasih banyak buat kalian yang memberikan saran nih. Kak Velin, harga jualannya kan murah-murah. Sayang banget kalau pakai Mika. Ada baiknya lebih baik pakai plastik. Karena kalau pakai plastik jauh lebih murah dan bisa menekan modal. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sebelumnya aku nggak kepikiran. Sarannya benar-benar ngebantu banget. Setelah aku hitung-hitung kemarin memang benar pakai plastik modalnya jauh lebih kecil. Tapi di sini karena Mikanya aku terlanjur beli langsung 100 pieces teman-teman. Jadi deh aku pakai Mika dulu sampai Mika aku habis, lalu aku ganti dengan plastik. Di sini total jualan aku ada sekitar 18 piece. Karena beberapa sisanya sengaja aku sisakan untuk adik aku makan di rumah. Aku udah ngitung dengan hanya menjual 18 piece ini aja sebenarnya aku sudah bisa untung tanpa harus menjual kue-kuenya semua. Oke teman-teman, aku udah ngambil dompet jualan aku. Sekarang kita bakal berangkat berjualan. Tadi komentar kalian banyak banget, Kak Velin kenapa nggak bawa dompet aja kalau jualan ya? Itu tuh kalau misalnya dimasukin ke dalam saku dan segala macam takutnya nanti itu jatuh. Jadi kemana-mana aku bawa dompet buat aku jualan. Semoga dengan hasil jualan ini bisa kebeli motor ya. Nah ini ya teman-teman, jualan aku hari ini itu ada bolu kejunya, aku jualnya 3 ribuan. Semuanya 3 ribuan. Ini juga aku jualnya 3 ribuan. Nah ini itu ada berapa tadi? Ada 12 tambah 6, ada 18 piece. Jadi kalau misalnya kejual kira-kira berapa tuh? 3, 18, nggak tahu berapa. Ini keju, ini puding roti 3 ribuan. 3 ribuan. 6 ini. 6, berapa? 18. 5 ribu ya? Oh 18. Kenapa jadinya 5 ribu? Sama satu berarti 20 ya? Iya dong? Berapa tuh? Kan 18 sama satu berarti 20 ya? 21. Tidak Baik, ada 1000. Tidak ya, ada 20. Ambil sudah. Tidak ada 1000. Bisa tawar lagi. Ada 1000-an. Iya. Makasih ya. Makan ini. Udah 2 kecil. Bon boleh? Ada kembalian. Nih, Makan nih. Teman. Ayo. pas. Makasih, Pak. Besok lagi ya? Hah? Besok lagi ya lebih enak. Baru di depan bengkel ada Pak polisi, baik banget, dia belinya banyak, beli 6 tadi 6 atau 7 ya, 6 atau 7 gitu, jadi sisanya segini teman-teman. Yuk kita berangkat karena ini pesanan orang. Ini puding roti, ini bolu keju. Oh, kalau 3.000. Untung banyak saya nih. 3.000. Ya 3.000 satu. Ya. Oke, makasih. Kita pulang. Jual kue, mungkin mau beli ya? Kue apa ini? Ini kue keju sama puding roti. 3.000 satu. Ya. Mungkin mau beli? Saya mau beli belum tes. Biasanya kalau orang beli kan tes dulu rasa. Tes dulu. Aduh, Enak, tidak terlalu manis, bisa minum sama kopi. iya enak diomong, Betul tadi Pak polisi beli 6. tapi saya belum rasa. Aduh. Kalau tidak beli tidak apa-apa, Om. Ya. Oke. Saya masih kenyang kah? Terima kasih. Yang marahi? Tidak apa-apa, Om. Tidak jadi beli, jadi kita kayaknya mau ke sana tuh. Sudah makan nih, kita tidak ada tester karena enak tuh. Mau badano. 3.000 satu. Murah. Ya beli semua sudah. Murah kan? Enak ya? Nanti buat banyak-banyak ya saya pesan. Enak katanya teman-teman. Jadi beli 5 di sini lumayan kakaknya. Jadi ada 15.000.
Hai guys, kuenya enak sekali bro. Makasih. Toh, tidak terlalu manis. Jangan lupa bungkus kalau beli guys. Terima kasih kakak. Sama, semoga bisnisnya lancar. Amin. Yuk kita pulang teman-teman karena sisa 1. Kita udah pulang dan sold out. Sebenarnya tadi sisa 1, cuma waktu kita beli kelapa tadi aku kasihin bapaknya sekalian karena dia baik banget ngasih kita kelapa yang muda. Tadi tuh kita bawa pulang uangnya totalnya 50.000. Tapi 50.000 itu bukan untungnya ya teman-teman. Paling-paling untungnya cuma 15.000 karena kita nggak ngambil untung terlalu banyak. Ya udah teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka sama videonya, like sama subscribe. Like sama subscribe, tadi itu pintu aku tuh bunyi. Like sama subscribe ke video ini dan ke channel ini. Dan aku tuh upload setiap hari Senin sampai kiamat. Jadi kalian tenang aja, setiap hari akan aku hibur. Terima kasih banyak teman-teman yang udah gak skip iklan. Dan see you next time. Besok mampir lagi karena anggap aja rumah sendiri. Bye-bye.